Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad, jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kecil saya mengenai fenomena budaya yang ada di masyarakat di daerah saya, yaitu daerah Nagari KP Panji Jaya Talaw, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Nah, contoh kasus yang akan saya ambil itu tentang pengobatan tradisional di Nagari KP Panji Jaya Talaw, Kecamatan Bayang, Kabupaten Selatan di Sumatera Barat. Pengobatan tradisional adalah pengobatan yang digunakan dalam berbagai masyarakat secara turun-temurun yang termasuk di Indonesia. Sudah sejak dahulu, masyarakat Indonesia mengenal dan menggunakan sistem pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional sering juga disebut dengan pengobatan herbal yang menggunakan bahan-bahan dari alam. Pengobatan tradisional itu masih bertahan sampai saat sekarang ini. Hal ini karena masih tingginya kepercayaan masyarakat terhadap khasiat yang didapat dari sistem pengobatan tradisional tersebut. Ditambah lagi dengan di Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak bahan baku tanaman obat yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Nah, kepercayaan masyarakat Minangkabau terhadap hal-hal yang di luar akal sehat sebenarnya telah ada sejak dahulu. Hal ini dikarenakan adanya peninggalan tradisi. Hal ini terbukti karena adanya peninggalan tradisi lama dari sistem pengobatan tradisional masyarakat Minangkabau. Meskipun pengobatan modern sudah ada, namun masyarakat tetap saja mempercayakan pengobatan atas penyakit yang diderita mereka kepada orang yang mengobati dengan cara tradisional. Orang Minangkabau sendiri masih banyak menggunakan cara pengobatan tradisional dan menyembuhkan berbagai penyakit. Pengobatan tersebut menggunakan ramuan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Pengobatan dengan cara tradisional ini masih bertahan hingga sekarang, walaupun sudah memasuki era modern dan sudah mengenal dunia medis dan namun sistem pengobatan tradisional masih banyak diminati oleh masyarakat Minangkabau hingga sekarang. Nah, pengobatan tradisional juga dianggap oleh masyarakat sebagai pengobatan yang lebih aman karena tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang bisa membahayakan bagi kesehatan tubuh mereka. Nah, seperti halnya di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, itu di Nagari KP Panji Jaya Talaw, pengobatan medis juga sudah ada sejak lama, seperti adanya 2 puskesmas pembantu di Nagari KP Panji Jaya Talaw. Namun, walaupun sudah ada tenaga medis sejak lama, tapi masih saja ada masyarakatnya yang sakit. Pengobatan pertama kali yang mereka pilih itu pengobatan tradisional. Jika dengan gejala ringan seperti demam, maka masyarakat Nagari KP Panji itu akan lebih mendahulukan menggunakan pengobatan tradisional dengan berbagai alasan seperti tidak mengeluarkan biaya yang banyak, serta obat tradisional dengan bahan tumbuhan obat yang dapat ditemukan dengan mudah, bahkan ada ditanam sendiri di pekarangan rumah untuk jaga-jaga apabila ada anggota keluarganya yang sakit nantinya, sehingga mereka tidak perlu susah payah untuk mencarinya ke sana kemari. Nah, pengobatan tradisional yang dipilih masyarakat KP Panji ini pada saat menderita demam, maka akan dilakukan pengobatan tradisional dengan istilah yang disebut dengan masyarakat KP Panji itu pasimbangan. Nah, pasimbang tersebut merupakan proses untuk melihat penyebab penyakit seseorang dengan menggunakan buah kunyit. Lalu buah kunyit tersebut dibawa kepada orang yang pandai mengobati dengan cara tradisional tersebut. Nah, pada masyarakat Nagari KP Panji Jaya Talaw, orang dapat mengobati berbagai penyakit seperti tersapuh yang gejalanya dapat menyebabkan penyebabnya sulit dijelaskan oleh khasiat karena berhubungan dengan jin dan gangguan makhluk halus. Orang yang bisa menyembuhkan itu adalah orang yang sudah tua umumnya dan memiliki banyak kemampuan khusus dalam sistem pengobatan. Dan biasanya mereka itu mendapat kemampuan itu dari yang diturunkan oleh generasi sebelumnya. Nah, untuk proses awal pengobatan saat datang, kita hanya perlu membawa sebuah kunyit yang bentuk seperti jempol yang disyaratkan oleh orang tersebut. Dalam bahasa Minang itu disebut dengan ampu kunyit, dan untuk harganya sendiri itu kita tidak harus membayar dengan patokan tertentu, hanya cukup membayar secara sukarela saja sebagai obat atau ucapan terima kasih kita setelah pengobatan. Nah, untuk pasimbangan kita tidak perlu membayar
Nah, seperti tadi yang saya katakan, pembayaran itu hanya bersifat sukarela sebagai ungkapan ucapan terima kasih dari orang yang telah menolong kita. Nah, sebutannya yang di sini tuh untuk orang pita tersebut bukan dukun. Kita hanya memanggil sesuai dengan panggilan yang kita peroleh dari keturunan saja. Misalnya masyarakat itu memanggil dengan sebutan Uwan, Angku, Ucu, atau lain sebagainya. Proses persimbangan dilakukan dengan cara menyebutkan nama orang yang akan diobati, lalu buah kunyit tadi dibelah menjadi 2 bagian dan dibacakan ayat-ayat yang ada di Alkitab. Nah, hal tersebut karena di Minang kedudukan yang paling tinggi itu adalah agama. Nah, setelah itu baru ketahui orang tersebut akan karena terkena penyakit apa. Jika penyakit termasuk penyakit berat, maka orang tersebut akan disarankan untuk berobat langsung ke rumah sakit. Namun jika penyakit tersebut tergolong ke dalam penyakit ringan, maka akan disuruh mencari tanaman obat yang akan ditawar nantinya. Nah, setelah kunyit tadi dibelah dan dibacakan ayat-ayat, maka kunyit tersebut akan dibawa pulang dan dioleskan kepada orang yang sakit. Nah, cara kita menggunakan kunyit yang dibawa dari persimbangan tersebut itu dengan cara menggosokkan bagian dalam kunyit yang telah dibelah tadi ke bagian badan sebelah kiri, mulai dari kepala, leher, tangan, hingga sampai kepada kaki. Setelah dioleskan kunyit tadi, setelah itu kita hanya tinggal menunggu sambil menyiapkan bahan untuk perasan. Nah, cara ini hanya bisa digunakan untuk penyakit-penyakit ringan saja seperti demam biasa, campak, atau juga sakit karena tersapu. Yang mana tersapu ini merupakan sebutan untuk penyakit yang disapa oleh makhluk halus dalam kepercayaan orang Minangkabau. Nah, yang mana ciri-ciri seperti orang menderita demam tinggi dan tidak kunjung sembuh setelah beberapa hari. Penyakit tersapu bisa juga menyerang anak-anak dan orang dewasa. Penyebab seseorang tersebut bisa mengalami tersapu menurut kepercayaan masyarakat Nagari Kepe Panji Jaya Laut. Tersapu ini disebabkan oleh gangguan dari makhluk halus yang menyapa mereka. Penyebab seorang tersapu bisa berbagai macam, seperti keluar rumah pada saat waktu maghrib datang, main di sungai di saat tengah hari maupun pada waktu maghrib. Bisa juga saat mereka memasuki suatu tempat yang tidak mengatakan permisi, serta juga tidak membacakan doa saat datang. Nah, masyarakat percaya saat itu maka jin akan keluar bersama anak-anaknya, sehingga jika terganggu dan terinjak maka orang tersebut akan mengalami tersapu. Waktu-waktu yang dilarang oleh masyarakat untuk datang ke sungai atau tempat-tempat semak-semak belukar yaitu pada pukul jam 12 siang. Karena menurut percayaan masyarakat bahwa pada pukul 12 siang tersebut merupakan waktu di mana para jin dan anak-anaknya berkeliaran, sehingga apabila seseorang nekat untuk mendatangi sungai atau tempat-tempat yang memiliki semak belukar seperti kebun yang jauh dari pemukiman, maka orang tersebut dapat terkena penyakit tersapu. Penyebab lain yang dipercaya oleh masyarakat dapat menyebabkan tersapu adalah saat pergi ke kuburan pada waktu siang bolong dan maghrib, terlebih ke kuburan keluarga. Hal ini karena banyak orang pintar yang mengatakan pada saat melakukan persimbangan bahwa orang sakit tersebut telah disapu atau disapa oleh makhluk salah satu keluarganya yang telah meninggal, sehingga penyebab seorang tersebut demam. Percayaan seperti ini masih berkembang dan dipercayai oleh masyarakat sampai saat sekarang sebagai salah satu penyebab seorang tersebut terkena tersapu. Nah, setelah diketahui jika seorang tersebut kena tersapu, yang harus dilakukan selanjutnya adalah melakukan pembuatan ramuan yang dikenal masyarakat dengan istilah lokal itu purasan. Purasan sendiri merupakan kumpulan ramuan dari tanaman-tanaman obat yang bisa disebut dalam sebutan lokal atau daerah itu dengan nama sitawa, sidingin, panjang ureh, singke ureh, pisang kumbali, pisang patin, dan linjuang. Yang mana tanaman-tanaman tadi dibawa dan diletakkan di dalam sebuah tempat atau mangkuk yang dikenal dengan masyarakat sebutan purasan. Selama menderita penyakit tersapu, masyarakat atau seseorang tersebut tidak diperbolehkan dulu untuk mandi. Hal ini dikarenakan menurut kepercayaan masyarakat apabila tersapu maka panas badan akan masuk ke dalam tubuh. Badan hanya boleh dibersihkan menggunakan air yang disapukan ke badan dengan membasahi kain. Nah, setelah purasan itu disiapkan, langkah selanjutnya setelah tanaman jadi dimasukkan mangkuk berisi beras dan uang dengan jumlah sukarela dan di atasnya diletakkan tanaman tadi dan dibawa dengan cara dibungkus menggunakan sapu tangan.
Jika di dalam persimpangan kita tidak perlu mengeluarkan uang, maka dalam proses membuat perasan kita wajib memberi uang dengan jumlah sukarela sebagai syarat. Perasan tadi kita bawa pulang dan sampainya di rumah orang yang pandai mengobati, maka beras dan uang tadi akan diambil dan mangkuk tadi akan diisi dengan air putih. Lalu tanaman-tanaman tadi akan dipotong-potong sambil dibacakan ayat-ayat oleh orang yang pandai dalam bidang pengobatan tersebut dan dimasukkan ke dalam air di dalam mangkuk tadi dan ditutup oleh sapu tangan dan dibawa pulang. Sampainya di rumah, yang harus dilakukan dengan perusahaan tersebut tidak boleh diletakkan di tempat rendah atau dilingkawi bahasa Minangnya, itu dilangkah-langkahi, dan karena harus diletakkan di tempat tinggi seperti meja untuk mencegah hal tersebut. Nah, hal ini bertujuan untuk menghindari perusahaan tersebut dilangkahi oleh manusia maupun binatang. Masyarakat percaya jika perusahaan tersebut dilangkahi, maka khasiat perusahaan atau dari obat tersebut akan hilang. Nah, cara menggunakan perusahaan tadi itu, perusahaan tadi akan dibagi menjadi dua bagian, yang mana bagian pertama akan ditebarkan di tempat seorang tersebut dipercaya tersapa, dan bagian kedua pada saat maghrib, dan bagian kedua akan dioleskan kepada orang yang menderita atau orang yang sakit tersebut. Namun jika tempat tersapa itu berada jauh dari rumah, maka cukup ditebarkan di sekitar rumah saja. Nah, dalam mengureh perasan tadi di sekitar rumah tidak perlu dibacakan ayat-ayat Al-Quran lagi, karena sebelum dibawa pulang, perasan tersebut sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Di rumah orang yang pandai mengobati tadi. Sedangkan perasan yang kedua itu diusapkan ke bagian kepala sambil dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Setelah diobati, maka penyakit tersebut akan berangsur-angsur membaik. Hasil dari persimpangan tadi bukan hanya dapat melihat penyakit karena tersapu saja, namun juga penyakit campak juga bisa dilihat. Jika hasil setelah persimpangan menunjukkan bahwa orang tersebut terkena campak, maka yang dibuatkan bukan perasan, melainkan hanya tinggal mengambil daun dari pohon rambutan dan telur ayam kampung. Daun rambutan tadi dibersihkan dan diambil daunnya saja, dan tulang daun tersebut dibuang, lalu kemudian diremas dan diambil airnya, yang mana nantinya air tersebut akan diaduk dengan telur ayam kampung. Yang diambil ayam kampung yang diambil hanya kuningnya saja, dan airnya diminum. Selain itu, untuk obat campak dan juga dengan mengambil 7 lembar daun jarak dan beras. Cara itu dengan cara yaitu meletakkan daun jarak tadi di dalam sebuah mangkuk atau piring yang kemudian ditaburi sedikit beras dan di atasnya kemudian diberi air. Daun jarak tersebut diusapkan ke bagian tubuh yang hingga airnya kering, lalu kemudian direndam lagi dan diusapkan lagi. Jika seorang tersebut terkena penyakit campak, maka akan timbul bintik-bintik di permukaan daun jarak tersebut. Selain dengan cara menggunakan tanaman obat, ada juga sistem pengobatan lain, itu bedadah ayam. Itu sistem pengobatan dengan cara membedah seekor ayam yang telah dijadikan sebagai objek. Masyarakat percaya bahwa dengan membedah tubuh ayam tersebut dapat melihat penyakit yang diderita oleh seseorang. Setelah ayam tersebut dibedah, kemudian ayam tadi akan dimasukkan ke dalam dimasak dan dikonsumsi oleh orang yang terkena penyakit. Dengan begitu masyarakat percaya bahwa penyakit akan sembuh. Alat yang dibawa oleh orang yang sakit adalah pisau untuk membedah ayam dan wadah untuk menampung darah ayam. Pengobatan bedah ayam ini biasanya dilakukan untuk mengobati penyakit kanker, MAH, dan juga penyakit kiriman dari orang lain yang berniat jahat kepada orang yang menderita sakit tadi. Nah, ketika seorang jatuh dan mengakibatkan tubuhnya memar, maka pengobatan yang dipilih adalah pengobatan tradisional dengan cara menggiling buah kunyit dan beras sampai halus dan menjadi satu, kemudian dipanaskan dengan minyak sebentar. Setelah agak panas, kunyit dan beras tersebut diletakkan di atas tubuh yang memar tadi. Hal ini terus diulangi sampai memar tersebut membaik dan hilang. Namun jika terkena patah tulang dan keseleo, maka masyarakat akan datang ke tukang urut tulang yang telah ahli. Tidak hanya orang yang keseleo dan patah tulang saja yang datang ke tempat tukang urut tersebut, tapi ibu hamil juga kadang-kadang kandungannya sudah besar, dengan tujuan untuk memudahkan bayi tersebut jalan keluar pada saat proses persalinan. Sistem pengobatan tradisional seperti ini telah berlangsung sejak lama di negara KPPJ masyarakat dan juga telah dipegang teguh oleh masyarakat, dan hingga sekarang juga masih ada.